Halo semuanya, kembali lagi di BBS Podcast episode ke-11. Karena apapun topiknya, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Halo semuanya, kembali lagi sama gue, host Raya, dan gue ditemenin oleh selebgram yang super ganteng nih. Perkenalkan dong kak, namanya siapa kak? Halo semuanya, nama gue Muhammad Renal Abi Praya. Biasanya gue dikenal itu kalau di sosial media dengan nama Abi Praya, tapi kalau di lingkungan sekitar gue biasanya gue dikenal dengan nama Renal. Wih, salam kenal ya kak. Pertama terima kasih banget udah sempetin hadir di podcast BBS Podcast pada hari ini. Terima kasih banget. Kita juga pengen kenalan juga sama Kak Abi Praya. Bagaimana kehidupannya di Universitas Bakri sih kak? Pertama, Kak Abi Praya kesibukan apa sih sekarang? Kalau kesibukan gue sendiri untuk saat ini pastinya yang terutama itu kuliah sih. Oke. Dan yang kedua mungkin karena gue juga bisa dibilang content creator, jadi mungkin gue lebih sering bikin konten di sosial media yang gue punya aja sih, kayak Instagram dan juga TikTok. Terus yang ketiga, karena alhamdulillah gue di perkuliahan ini gue cukup aktif, jadi mungkin gue ikut-ikut kayak kegiatan yang ada di kampus aja sih, kayak gitu. Dan yang keempat, lebih ke olahraga aja sih. Gue selalu nyempetin untuk olahraga di kesibukan gue apapun itu. Oke, aku mau tanya dong kak, sebagai content creator nih, kita tuh harus banget gak sih konsisten setiap hari tuh harus upload video, dan bagaimana cara kakak ngadepin harus ngupload itu kak? Sebenarnya kalau dibilang konsisten itu udah pasti ya, karena bukan cuma content creator doang. Karena kalau dalam kalian menjalankan hal apapun itu harusnya emang konsisten sih dari diri kalian tanpa paksaan apapun. Tapi kalau support ya itu oke juga. Kalau gue sendiri, kalau dalam bikin konten, pastinya iya sebisa mungkin gue konsisten, tapi juga gue nggak lupa dengan tanggung jawab yang sekarang gue punya, yaitu gue harus kuliah juga. Jadi untuk sekarang ini, gue lagi berusaha gimana cara gue tetap terus konsisten untuk upload video di platform yang gue punya, tapi nggak lupa dengan kewajiban perkuliahan gue. Kayak pasti gitu banget ya, kayak berarti nggak harus banget konsisten tiap hari banget. Juga pasti kan kita sebagai content creator harus nentuin ide dulu ya kak. Iya, benar. Oke, dan ceritain dong kak, awal pertama kali Kak Habib akhirnya jadi viral dan terkenal seperti sekarang sebagai content creator, gimana tuh kak ceritanya kak? Oke, awal pertama kali tuh kalau kalian masih kenal yang namanya aplikasi Musical.ly kali ya. Mungkin kalian ada yang tahu atau enggak, gue ceritain dulu. Musical.ly itu sebagai sebelum TikTok itu tuh namanya Musical.ly by the way. Jadi di awal dari upload video iseng-iseng aja sih. Gue juga nggak ada niatan gue pengen jadi content creator atau influencer atau semacam itu, nggak ada sama sekali. Jadi itu kayak upload video iseng di mana ada pas itu tuh SMP video gue sama temen gue bertiga. Itu tuh bikin kayak video transisi gitulah. Dan kita emang asal upload doang, dan kita tuh emang bener-bener kayak ada inspirasinya tuh dari emang yang udah namanya tuh melejit gitulah kalau bisa dibilang ya. Jadinya dari konten tersebut kita nggak tahu kenapa alhamdulillahnya pas di-upload viewers kita tuh banyak gitu loh. Jadi kayak oh ya udah kenapa gue nggak lanjutin gitu loh. Dari situ baru gue nggak seriusin juga, tapi lebih ke sering upload konten aja kayak gitu. Dulu sebenarnya aku pernah nyobain tuh kak, Musical.ly kak. Oh iya. Cuman ya masih bocah ya. Aku berarti kan umur berapa ya? SMP juga berarti gue juga SMP. Nah, terus nyoba-nyoba doang dan males ngelanjutin gitu lah. Terus juga cuma ngikutin, ngeliatin orang main Musical.ly. Ada kan namanya dulu Muster Indo ya, lucu banget itu kan, banyak banget transisi. Itu biasa kok komunitas-komunitas yang dibuat orang-orang lah. Biasanya kayak dan Kak Habib masuk ke Muster Indo itu? Kebetulan enggak sama sekali. Gue tuh nggak pernah masuk ke komunitas apapun itu by the way. Oh, nggak masuk komunitas. Makanya aku sih sebenarnya agak ngikutin ya Muster Indo ya, kayak Andika dan segala macam gitu dulu. Nah, makanya ya kita pengen kenalan sama Kak Habib Praya ini. Nah, sebagai content creator nih kak, kakak pernah nggak sih ngerasa sepi viewer dan shadow ban gitu kak? Pastilah. Perasaan itu? Kalau itu gue pernah ngalamin juga, karena yang namanya demand orang kan atau demand kayak konten-konten itu nggak melulu kita akan viewersnya naik gitu. Insight-nya bagus itu nggak terus-terusan tiap kali kita upload. Pasti itu gue pernah, tapi satu hal yang harus kalian ketahui kalau kalian pengen jadi content creator, kalian tuh jangan pernah ketika ngelihat
salah satu video kalian yang baru kalian upload viewersnya enggak sesuai ekspektasi kalian kayak pengen melejit gitu, itu bikin kalian drop tuh jangan. Tapi lebih ke bikin apa ya, motivasi kayak ke depannya, oh berarti gue ke depannya harus punya ide konten lebih bagus lagi nih biar viewers gue naik dari sebelumnya kayak gitu. Jadi kan biasanya kan banyak kan orang-orang tuh kalau upload konten ngeliat viewersnya dikit, dikit nih gue jadi males. Nah itu jangan, menurut gue itu jangan, karena nggak melulu kita tuh selalu di atas gitu loh. Pasti ada masanya juga. Itu kayak pasti banyak banget tuh orang kayak gitu tuh, kayak udah sepi, kayak jadi jarang upload, jadi males. Padahal kalau mereka konsisten bisa aja mereka naik lagi ya. Nah, karena kita nggak ada yang tahu rezeki itu gimana kan. Betul banget. Nah, kalau Kak Habib di media sosial, boleh share gak sih konten kayak seperti apa yang Kak Habib share di di media sosial Kak Habib ini? Oke, kalau untuk platform gue sendiri, gue tuh sebenarnya nggak ada kategori spesifik apapun itu. Gue tuh lebih tepatnya lifestyle gue aja yang gue upload, kayak dimulai dari olahraga, mau basket atau gym, terus juga mungkin a day in my life, atau kayak foto-foto yang gue upload, atau mungkin kayak check outfit gitu-gitu aja sih, atau ikut tren TikTok dan lain-lain, kayak mungkin konten POV dan lain-lain gitu aja sih. Jadi gue nggak ada spesifik yang kayak let's say harus sporty terus gitu, nggak ada. Jadi berarti kayak daily life. Iya, daily life, benar. Jadi tapi pernah nggak Kak Habib maaf, butuh banget gak sih ide, dan dimana Kak Habib tuh kayak bangkitin imajinasi Kak Habib, akhirnya kayak, ini idenya udah mantep nih, tapi tiba-tiba ternyata udah mantep sama idenya, tapi malah viewersnya tuh kayak kurang gitu. Pernah nggak rasa kayak gitu? Itu pernah banget. Jadi kadang tuh gue tuh pasti nyari referensi video lah kalau sebelum buat video, dan punya banyak ide kayak kalau belum buat video tuh gue nanti pengen bikin ini dan ini, udah ngerencanain sekian rupa, pas tag tuh udah niat banget, terus pas diupload aduh viewersnya dikit, tapi itu tuh nggak bikin gue kayak ngedrop gitu loh. Gue tuh lebih ke bikin motivasi, kok bisa nggak naik ya nih viewers kayak gitu dari video tersebut. Itu malah jadi motivasi ya, gimana kayak kedepannya itu seperti apa, dan pengen bikinnya kedepannya kayak apa sih, dan harus tag-nya sebenarnya harus kayak gimana biar viewersnya akhirnya naik ya Kak ya. Dan sekian lama nih Kakak menjerumuskan ke media sosial, ada nggak sih konten kreator yang pengen banget Kakak ajak collab, dan ada juga nggak konten kreator yang Kakak hindarin buat di-collabin? Ada nggak? Sebenarnya kalau kita ngomong ke yang dihindarin dulu ya. Kalau dihindarin tuh gue nggak ada juga sih, karena gue juga maksudnya kalau bahasa kasarnya nggak pernah punya musuh lah gitu. Mau di sosial media ataupun lingkungan kehidupan langsung, itu tuh gue maksudnya nggak ada musuh gitu loh. Dan kalau untuk yang pengen collab, mungkin lebih ke teman gue sendiri, Emil Mario, karena kalau kalian tahu Emil Mario itu tuh dia tuh bener-bener gue pengen collab sama dia bukan karena namanya udah tinggi, udah gede, bukan sih. Gue lebih ke dia tuh idenya tuh ada aja gitu loh, yang bener-bener relate ke kehidupan sehari-hari, mulai dari masa kecil sampai masa sekarang tuh dia tuh bikin konten yang selalu relate. Jadi gue lebih pengen collab ke gimana ya lo punya ide, ngegali ide tuh bisa sedalam itu loh, kayak gitu. Jadi relate sama orang-orangnya tuh bukan 1-2 orang, banyak banget gitu sih. Dan kira-kira pengen bikin konten seperti apa tuh Kak sama Emil Mario Kak? Sebenarnya kalau karena gue dan Emil juga bukan konten creator yang punya kategori spesifik, jadi ya mungkin untuk seru-seruan ya mungkin konten POV oke lah. Sesimpel itu oke menurut gue. Dan di media sosial sekarang ini kan banyak banget orang yang ngadi-ngadi nih Kak. Kayak pernah nggak sih dapat DM aneh dari orang random atau dari fans Kakak sendiri, pernah nggak? Pernah banget. Baru banget kayak 2 hari lalu atau 1 hari lalu ya. Jadi cerita dong Kak. Akhir-akhir ini tuh bukan akhir ini. Kemarin itu gue baru banget posting flyer karena nanti alhamdulillah gue ada kerjaan untuk jalan-jalan sama tour and travel agent adalah. Jadi itu tuh jalan-jalan bareng gue kebetulan. Terus tuh ada DM yang masuk kayak, ini serius harganya segini, mau dong kayak gitu kan. Terus gue bilang kayak, oh boleh langsung book aja seatnya ke tour and travel tersebut kayak gitu. Gue ngarahinnya langsung ke mereka dong, karena kan yang atur semuanya mereka gitu. Terus dia tuh ngomong kayak, tapi bisa nggak sih tidurnya bareng kamu kayak gitu. Terus maksud gue tuh kayak, gue tuh langsung jawab, gue ketawa aja sih maksudnya. Tapi gue nggak jawab yang langsung belak-belakan, gue cuma ngomong,
Ya kalau itu kurang tahu karena gue pun diatur sama pihak tour and travel tersebut gitu loh. Jadi menurut gue itu lucu aja dan gue juga nanggepinnya nggak yang terlalu serius. Jadi kayak oh nih orang mau bercanda dan nyeleneh mungkin ya. Walaupun mungkin di POV-nya dia serius tapi gue nangkepnya ya udah gue bercandain aja gitu loh. Dan tadi kan di DM nih, kalau di dunia nyata pernah nggak Kak Habib ketemu fans yang aneh? Bahkan atau enggak Habib lagi di jalan nih, terus ketemu fans yang ngajak foto, tapi Habib keadaannya tuh lagi nggak siap foto. Pernah? Pernah banget. Pas itu gue lagi kayak makan gitu, terus gue tuh lagi ngunyah kebetulan. Terus mungkin dia ngelihat gue juga kayak pas-pasan kan. Jadi kayak, Kak Habib. Terus tiba-tiba dia minta foto. Gue tuh yang kayak, oke, boleh sebentar gak? Gue abisin makan gue dulu kayak gitu. Karena gue lagi ngunyah juga, iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau masalah kurang sopan atau enggak. Karena mungkin dia juga ngelihat gue pas-pasan gitu loh, kayak secara tiba-tiba, bukan yang dari jauh. Dan gue juga ngelihat dia yang ya udah secara tiba-tiba juga. Jadi ya udah aja. Tapi gue foto abis itu, tapi gue dengan ngabisin makanan gue dulu. Udah gitu aja sih. Oke, nah dari sekian banyaknya sosial media nih Kak, sebagai content creator, apa sih aplikasi yang sering banget Kak Habib gunakan atau enggak Habib yang paling suka pakai aplikasi apa Kak? Sebenarnya gue lebih suka pakai Instagram sih dari dulu. Oke. Iya. Tapi kan awalnya Musical.ly, kenapa nggak ke TikTok aja? Nah, karena kalau ditanya awalnya Musical.ly dan gue milih Instagram, karena dulu tuh Musical.ly itu belum ada yang namanya untuk kerja sama dengan brand dan lain-lain. Kenapa gue lebih pilih Instagram? Karena Instagram itu sosial media pertama yang menurut yang gue pakai untuk berinteraksi dengan banyak orang gitu loh. Dimulai dari komen, terus juga sekarang kan mereka udah ini banget ya, melonjak gitu loh. Udah ada kayak live, terus juga ada Instagram story. Itu yang bikin gue tuh seru interaksi sama audiens atau followers gue, kayak gitu sih. Oke, dan balik lagi nih Kak, tadi kan awal Kak Habib bisa sampai viral nih kan karena Musical.ly. Pengen nggak sih Kak nyobain akhirnya, misalnya nih ada kesempatan tiba-tiba Musical.ly berpisah dari TikTok dan ada lagi Musical.ly, pengen banget gak Kak mainin Musical.ly itu lagi Kak? Sebenarnya kalau dibilang pengen banget sih ya udah aja, karena kan TikTok dan Musical.ly juga sama gitu loh. Aplikasinya sekarang pun iya sama, aplikasi untuk buat video. Dan mungkin lebih ke fiturnya kali ya, fiturnya tuh TikTok pun lebih update. Jadi kalau dibilang pengen banget atau enggak, ya udah aja sih. Karena ya udah sama-sama aplikasi untuk bikin video gitu loh. Oke, gitu aja guys tentang bincang-bincang santai sama Kak Habib. Karena selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang lebih serius dan kita lebih pengenalan lebih dalam sama Kak Habib karena perbincangannya agak serius. Untuk segmen santai ini bakal gue tutup karena pakai transisi Musical.ly. Oke, sekarang balik lagi masuk ke sesi yang lebih serius untuk mendalami perkenalan oleh Kak Habib. Nah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya di sesi serius ini. Bagaimana sih cara Kak Habib mengelola kesehatan mental di tengah tuntutan konsisten menghasilkan konten? Soalnya banyak kan konten kreator yang memang harus konsisten dalam memvideokan bikin konten gitu Kak. Oke, menjaga kesehatan mental ya. Sebenarnya kalau mental sendiri untuk kita upload konten lebih ke jangan ambil pusing aja sih. Karena tuh kebanyakan tuh orang kan kayak tadi viewersnya dikit, kepikiran, terus ada hate comment dikit, kayak kepikiran. Iya, nggak menutup kemungkinan untuk gue pun nggak kepikiran, itu pasti kepikiran. Tapi gimana caranya kita untuk meminimalisir hal tersebut menjadi tidak overthink gitu loh. Itu aja sih. Jadi kayak let's say kalau ada hate comment ya semua orang maksudnya tuh pasti pernah merasakan yang namanya di-hate oleh orang lain. Iya, betul. Bukan cuman kayak content creator atau mungkin lo di kehidupan di rumah atau di lingkungan sekitar juga pastinya pernah lah secara langsung gitu dapat hate comment kan. Mudah dari teman lo sendiri. Tapi tuh gimana caranya kita meminimalisir hal tersebut aja sih dengan ya mungkin ditanggapinnya jangan terlalu serius, jangan dimasukin ke dalam hati, atau mungkin kalau memang hate comment tersebut ternyata benar adanya di dalam diri kita ya jadikan hal tersebut itu untuk improvisasi diri kita gitu loh. Itu aja sih. Oke, berarti jangan sampai ambil buruknya tapi ambil baiknya. Iya, kalau benar. dari mungkin
bisa aja tuh head comment tuh buat introspeksi diri Iya, kita benar, ya, benar, daripada benar. kita overthinking tentang keburukan itu, lebih baik kita menjadi lebih baik Iya, dari benar diri kita banget, ya. benar. Selanjutnya nih Kak, seberapa besar sih pengaruh algoritma platform terhadap strategi konten Khabib? Algoritma itu gimana sih Kak? Kalau menurut Khabib, ngaruh nggak sih untuk konten kreator seperti Khabib? Algoritma platform, kita ambil contohnya TikTok kali ya. Oke. Algoritma TikTok tuh bener-bener nggak bisa ditebak banget. Oke. Kayak let's say kita upload konten jam 12, itu bisa jadi viewersnya dikit. Oke. Dan let's say juga kita upload konten di jam 5 sore, itu kontennya beneran naik. Besokannya kita upload di jam 5 sore nggak naik, besokannya lagi jam 12 naik, itu bisa jadi banget. Jadi penting banget sih kita tahu algoritma sebuah aplikasi untuk kita upload video atau konten yang kita punya gitu loh. Jadi kita pelajarin dulu aja sih. Oke. Sebenarnya Jadi itu. jadi sebenarnya algoritmanya itu nggak bisa ditebak ya kayak gimana. Jadi tuh kita juga harus ngeliat pasarnya juga kayak gimana tuh pentingnya kalau konten tuh kira-kira di jam segini rame nggak? Iya benar, dan Jam juga istirahatnya juga kita kayak harus gimana? tahu audiens kita tuh suka apa sih di platform yang kita Oke, punya kayak gitu loh. oke. Let's say semisal lo udah pernah upload konten outfit check itu nggak naik, tapi kalau konten POV mungkin lebih naik karena banyak yang lebih relate gitu loh dengan Oke. POV tersebut. Nah kita tuh harus tahu juga audiens kita ternyata lebih rame tuh di konten tersebut. Oh, Ya menurut gue oke. kalian atau lo lebih dalemin konten POV tersebut karena ramenya di situ. Tapi nggak ada salahnya juga untuk kita mencoba konten-konten lain gitu loh. Nggak cuma POV aja. Oke. Next, apa tanggung jawab terbesar yang Kak Habib rasakan ketika menjadi influencer dengan follower yang besar, Kak? Sebenarnya sih tanggung jawabnya tuh lebih ke gimana kita bisa ngasih makan terus untuk para followers kita ini gitu loh. Dan ngasih makannya tuh bukan cuman yang kayak yaudah nih gue kasih konten, lo tonton deh kayak gitu. Tapi tuh lebih ke mikir kasih makan, tapi ada interaksi balik dari followers tersebut. Entah mungkin dia komen, likes, share, atau juga mungkin by DM gitu, pesan langsung kayak gitu sih. Jadi nggak cuman tanggung jawab itu nggak cuma kasih makan, tapi juga harus mikirin gimana konten gue tuh bisa berinteraksi secara nggak langsung gue dengan followers yang gue punya gitu loh. Oke. Dan Jadi juga secara nggak langsung sebenarnya tuh konten kreator tuh bagaimana kita berkomunikasi secara dengan orang-orang dengan memberikan feedback ke kita. Iya benar, benar banget. Dan juga tanggung jawabnya kita harus punya, kita nggak bisa ngomong semakin hari tuh semakin dikit orang, tapi tuh semakin hari tuh semakin banyak konten kreator berdatangan gitu loh. Jadi kita ya secara nggak langsung berlomba-lomba lah. Kita harus mikirin apa ya next konten yang biar platform gue ini nggak boring, biar followers gue ini stay di platform gue kayak gitu sih. Itu tanggung jawab. Oke, tadi kan yang kita udah mention di awal kalau ada head comment itu ambil baiknya dan jangan ambil buruknya. Kalau Kak Habib sendiri nih, bagaimana Kak Habib menyikapi head comment dari netizen nih Kak? Nah jujur dari dulu tuh gue selalu yang namanya bukan tutup telinga tutup mata ya, tapi tuh lebih tepatnya gue suka baca-bacain head comment dan lain-lain, tapi tuh gue lebih tepatnya nggak terlalu ambil pusing sih. Gue juga kalau pengen gue bales kayak yang tadi gue bilang yang ada DM, terus tidurnya bisa nggak sih sekamar sama kamu? Nah itu tuh gue nanggepinnya bener-bener kayak sebercanda itu. Gue nanggepinnya sebercanda itu, walaupun mungkin di POV mereka itu hal yang serius mereka tanyakan ke gue, tapi gue tuh bener-bener nanggepinnya sebercanda itu. Karena gue nggak mau yang nantinya gue tanggepin terlalu serius, gue yang jadi pusing, mereka nanggepinnya serius, jadinya tuh malah kayak miskomunikasi aja gitu loh. Karena kan kalau by text nggak ada intonasi baca, intonasi dan lain-lain kayak gitu loh, nggak ada. Kita juga nggak tahu ekspresinya kayak gimana kan. Nah, that's why gue tuh nggak pernah banget yang namanya terlalu ambil pusing ketika ada head comment. Jadi gue ya udah, gue tanggepin se-enjoy mungkin gitu loh. Oke, sesantai mungkin ya. Balik lagi jangan dibawa serius banget lah kalau ada head comment gitu. Kita ajak. Malah kalau kita berdamai sama head comment itu malah orang-orang kayak apaan sih gitu loh. Jadi dia malas juga bikin head comment. Iya benar, tapi ya itu cara gue kan. Cara orang kan beda-beda kan. Ya, itu cara gue aja sih. Oke, lanjut. Kak Habib
bagaimana nyimbangin kehidupan pribadi Kak Habib sama kehidupan konten kreator Kak Habib? Oke. Sebenarnya tuh kita harus tahu prioritas kita dulu sih. Itu yang hal utama yang harus kita ketahuin. Kayak sekarang ini prioritas utama gue ya udah pasti belajar lah. Karena gue juga udah jadi mahasiswa, udah masuk kuliah gitu kan. Tapi itu mungkin prioritas utama. Dan prioritas kedua gue ya tadi, gue sebagai content creator gitu loh. Jadi gimana pinter-pinternya kita untuk tahu prioritas mana dulu nih yang harus kita jalanin. Kayak kuliah dulu kan, kuliah juga nggak 24 jam dong. Dan semisal ada kegiatan juga nggak mungkin yang sampai jam 1 malam atau gimana. Ya mungkin oke lah kalau ngerjain tugas dan lain-lain. Tapi kan pasti ada sela waktu senggang gitu loh. Nggak mungkin 24 jam berputar tuh kita sibuk terus dengan perkuliahan itu. Pasti kan ada waktu-waktu senggang. Nah, gimana caranya waktu senggang itu kita isi dengan kegiatan yang benar-benar yang benar-benar ngehasilin untuk diri kita gitu. Contohnya kayak buat konten atau mungkin sekedar olahraga itu oke. Jadi waktu kosongnya tuh buat istirahat oke, tapi ini prinsip gue ya. Gue tuh nggak suka yang namanya kalau ada waktu kosong kayak nongkrong-nongkrong gitu. Jadi gue kalau sama teman-teman gue pun gue jarang banget nongkrong. Even ikut nongkrong tuh gue selalu pulang duluan. Karena gue bukan nggak mau ikut nongkrong, tapi lebih tepatnya gue bisa ngelakuin kegiatan yang lebih bermanfaat nih untuk diri gue sendiri gitu loh. Kayak sekecil olahraga itu menurut gue untuk diri gue tuh bermanfaat karena untuk kesehatan dong. Dari sehat kita bisa jalanin kuliah, bisa mikir sekecil untuk bikin ide konten, bisa ngerjain tugas. Kalau gue sakit, ya udah cuman sakit aja gitu loh. Harus sembuh dulu kan. Gitu. Oke, lanjut. Tadi kan kita di bagian sesi santai nanyain tentang collab sama konten kreator. Nah, lalu strategi Kak Habib nih ke depannya nih untuk brand collaboration. Kalau brand nih, kalau di dalam brand ada nggak sih yang sesuai dengan konten Kak Habib? Nah, kalau untuk brand sendiri, gue tuh dari dulu sampai sekarang alhamdulillah terima semua brand. Mungkin yang dihindarin yang 21 plus aja itu udah pasti sih. Iya, kayak gitu. Dan kalau untuk brand-brand dan ya mungkin yang emang nggak sesuai dengan gender gue aja, kayak gitu. Jadi yang dihindarin banget sih sebenarnya nggak ada sih. Ya mungkin yang 21 plus dan yang nggak sesuai dengan gender gue itu yang gue hindarin. Nah, menurut pandangan Kak Habib nih, kemana industri kreator konten kreator ke depannya dalam 5 tahun nih Kak? Menurut Kak Habib gimana Kak? 5 tahun ke depan konten kreator jadi apa sih Kak? Apalagi sekarang banyak AI kan. Nanti gimana menurut Kakak? Konten creator being content creator aja, maksudnya nggak akan kemana-mana juga. Maksudnya ranah mereka tuh di situ aja. Mungkin lebih ke improvisasi konten-konten mereka gitu loh. Apalagi sekarang yang tadi udah lo sebut ada AI. Menurut gue AI dengan manusia biasa tuh pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu loh. AI pasti ada beberapa hal yang AI nggak bisa lakuin di manusia dan begitu juga manusia. Sebaliknya kayak gitu loh. Jadi untuk 5 tahun ke depan pastinya lebih ke ide-idenya aja mungkin ya, dan mungkin lebih ke editingnya lebih lebih bagus lah gitu, lebih canggih itu sih. Nah boleh dong Kak kasih advice untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia konten kreator, boleh dong Kak? Untuk kalian di luar sana, bener nggak? Untuk kalian semua nih, untuk kalian semua yang ingin baru mau mulai menjadi content creator atau apapun itu, atau mungkin kalian suka dalam membuat video, terus kalian memilih punya ide-ide kreatif yang banyak, jangan pernah takut untuk berkreasi, karena kreasi itu nggak ada batasannya sama sekali. Terus juga jangan pernah down ketika melihat hate comment, terus mendapatkan viewers yang tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, karena itu namanya sebuah progres. Karena dalam hidup itu kita nggak mungkin mencapai titik tersebut kalau kita nggak ada progresnya gitu loh. Pasti kan step by step, kayak tangga. Lo pengen ke anak tangga yang ketiga harus lewatin 1-2 dulu. Nah, itu yang namanya progres. Dan juga semua kegiatan apapun yang kalian lakuin harus dimulai dari dalam diri kalian dan harus konsisten. Kayak gitu. Bukan cuman being content creator, tapi semuanya, apapun itu yang kalian ingin lakukan.
Oke, mungkin itu aja advice dari Kak Abe Praya untuk anak-anak di sana yang ingin terjun ke dalam dunia konten kreator. Mungkin kita pengen closing nih Kak, karena kita punya tagline tuh Kak. Oh, apa tuh tagline? Tagline-nya itu adalah apapun topiknya santai atau serius kita bincang sampai lurus. Jadi misalnya aku bilang apapun topiknya santai atau serius, Kakak bilangnya kita bincang sampai lurus. Kita coba aja ya Kak ya. Oke. Apapun topiknya santai atau serius kita bincang sampai lurus. Oke guys, bye-bye.